batasannya bisa sampai sini. Tapi kalau Jimmy batasannya mungkin bisa sampai sana. Bayon mungkin lebih lagi. batasnya mungkin. Menikmati setiap momen hidup yang saya jalani karena kita nggak pernah tahu umur sampai kapan. Jadi hari ini dulu deh, besok lagi. Karena paling simpel yang bisa dibagi secara gratis adalah senyum kalau kamu nggak punya duit. Tapi Kak ada 100. Balikin lagi. Hai Sobat Grit, kami dari Film Timur, saya Aufa Segaf sebagai Apollo. Saya Ben Destiana sebagai Daniel. Saya Jimmy Kobogau sebagai Sila. Mau lebih dekat dengan kita, Yes. mari kita Ambil kartu ini. ambil kartu ini. Siapa dulu yang mau diambil? Mau ngambil? Oh, tetap dulu. Ayo. Diambil aja, Mas. Bebas di warna apa aja ya. Bebas apa aja kan? Jadi satu pertanyaan ini buat kakak tiga-tiganya jawab ya. gitu. Oke. Oke, terus Nah, mau ambil dulu atau mau langsung ditanyain dulu? Mau ambil satu-satu dulu atau Ambil gimana? satu-satu dulu Boleh. kali ya. Ini aja lah. Sekarang yang satu terakhir ya. Oke. Yuk, Kak Bion dulu. oke. Ini lama-lama kabur banget. Aduh, umur ya. Apa batasan yang bisa kita terapkan untuk berat banget nih pertanyaannya. apa batasan yang bisa kita terapkan untuk melindungi hubungan dan komunikasi kita dari bahaya teknologi? Waduh, Wow. ini pertanyaannya kayak lagi Miss Universe ya. Boleh saya jawab dalam bahasa Thailand? Ini siapa dulu yang jawab? Terserah bebas Kak, siapa dulu yang mau jawab? Atau mau ganti pertanyaan lain juga nggak apa-apa. Mau jawab ini atau Apa ya? Ganti. batasan yang bisa kita ini tentang kemajuan Apa teknologi? batasan yang bisa kita terapkan untuk melindungi hubungan kita dan komunikasi kita dari Dari bahaya bahaya teknologi. dan teknologi? Batasan apa ya? Kalau ngomongin teknologi kan nyaris nggak ada batasannya Batasan, nih iya. ya. Mungkin tiap-tiap orang tuh punya batasannya sendiri-sendiri Iya. yang dia tahu. Oh, kalau gua batasannya bisa sampai sini. Tapi kalau Jimmy batasannya mungkin bisa sampai sana. Bayon Mungkin nggak ada lebih lagi. batasnya mungkin. Bisa bablas Iya kan? aja. Buka Iya. TikTok mau tidur kayak kau harus tidur jam 1. Oke, buka TikTok. Tidur jam 4 pagi. Iya. Iya kan? Jadi kayak benar-benar iya, belum lagi kalau belanja-belanja online check out. Iya kan? Buka rekeningnya kosong. Mau check out nggak jadi. Iya, batasannya mungkin dari tiap-tiap orang bisa. Tapi dari kakak masing-masing ada batasan nggak untuk Eh, kalau aku sih ketika apa namanya secara pribadi misalnya lagi banyak kerjaan atau banyak apa gitu, aku membatasi diri untuk melihat hal-hal yang berseliweran di sosial media yang negatif gitu. Aku lebih memilih yang hal-hal yang bisa mengembalikan moodku atau apa gitu. Jadi membatasi sesuai dengan situasi dan kondisi sih sebenarnya kayak gitu. Kalau saya orangnya nggak FOMO, jadi kalau saya tipe orang yang misalnya teknologi apa yang lagi keluar nih, misalnya handphone di-upgrade terus. Kalau saya tipe yang handphone saya rusak baru saya ganti. Jadi gitu. Nah, kadang-kadang orang kan baru langsung beli gitu. Kalau saya nggak, lebih ke nggak ada uangnya juga sih. Kalau saya sih emang contohnya kalau handphone udah waktunya kayak banyak kerjaan nih besok atau apa, udah saya bikin mode pesawat jadi biar nggak bunyi. Soalnya kalau udah tidur tapi bunyi ting 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 langsung kayak dipanggil gitu ya. Fokusnya udah beda Fokusnya ya? berubah ya. Betul sih. Jadi biasanya langsung mode pesawat aja lah. ada malah nggak tidur ya? Iya, dan sering terjadi makanya. Oke. Tapi kalau tentang pemberitaan-pemberitaan kan lagi banyak banget, maksudnya di sosmed kita juga nggak bisa nyaring gitu Ya. kan ya Kak, ada aja. Bener tadi kata Kak apa juga, jadi kepikiran sendiri ya kayak jadi makanya dibatasin gitu ya. Ya, kan kalau misalnya kita kondisinya memang lagi misalnya lagi stres atau dalam tekanan gitu, ketika dapat berita yang misalnya negatif, kalau kita nggak bisa menahan diri, malah kita juga apa namanya, misalnya komen yang negatif apa ke bawah arus-arus itu kan. Trigger. Iya. Aku juga begitu. Iya kan, begini. Aku pusing banget jadinya. Oke, Lagi mama Facebook nih, ikutan komen. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Ini. Ceritakan rencanamu 5 tahun ke depan. Wah, ini agak Masing-masing ya. Rencana padat itu. dari Kalau saya sebenarnya saya tipe orang yang hidup untuk hari ini, jadi hari ini dulu. Kalau saya tidak pernah ada kayak 5 tahun ke depan saya harus punya ini. Dari dulu kan nggak pernah, karena saya tipe orang yang menikmati setiap momen hidup yang saya jalani karena kita nggak pernah tahu umur sampai kapan. Jadi hari ini dulu deh, besok lagi.
Aku sih gitu. Boom. Boom. Ya, kurang lebih sama ya. Aku termasuk orang yang nggak pandai merencanakan kehidupan. Pun sampai saya berada di sini sekarang saya kan asalnya dari Ambon, lahir besar sekolah di sana. Sampai saya berada di sini sekarang tuh bukan sesuatu yang saya rencanakan gitu. Ini kayak ya memang datang untuk saya gitu. Jadi saya termasuk orang yang ketika ada sesuatu yang datang buat saya kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan seserius mungkin, dan karena itu saya kerjakan dengan sebaik mungkin, nanti yang kedepannya itu yang baik-baik pasti akan datang ke saya juga. Jadi termasuk orang yang tidak pandai merencanakan sesuatu sih. Tapi kalau 5 tahun ke depan, semoga apa yang saya lakukan sekarang, dampaknya itu bisa baik di 5 tahun ke depan. Gitu. Hampir sama sih. Kita orang yang menikmati hidup. Jalani pokoknya yang kemarin kita syukuri, hari ini kita gas terus. Saya sih percaya jodoh dan rezeki itu nggak pernah tertukar di dunia ini. Jadi ya jalani aja. Besok kalau ada kerjaan kita selesaikan dengan baik. Udah ketemu jodohnya? Ya, itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Dirgat gitu Tuhan. Oke, lanjut. Oh ya. Gimana caranya makan besi? Woi, enggak. Tidak ada. Sebutkan satu hal di hidupmu yang takkan kamu rubah untuk siapapun. Awih. Sebuah prinsip. Berat pertanyaan. Iya. Apa Ya, ya? yang sudah punya jawaban silakan mulai duluan. Krik. Terus kita Ini berarti mikir. kayak prinsip hidup gitu ya. Iya, Aku sih ini ya lebih mengedepankan adab terhadap siapapun gitu. Karena aku basicnya perantauan dari Ambon ke Jakarta, dan satu hal yang menjadi bekal yang diajarkan oleh keluarga dan orang tua saya yang dititipkan ke saya itu bukan material atau lain-lain, tapi lebih ke kalau kita menjaga adab kita terhadap siapapun, ya hubungan kita dengan siapapun tuh akhirnya menjadi baik gitu. Nggak memandang misalnya dia lebih muda, dia lebih tua, tapi adab itu memang harus dikedepankan. Sebelum kita melakukan yang lain, ketemu dengan orang baru, sebelum hal lain dilakukan, yang paling utama adalah adab kita. Itu yang mungkin tidak akan saya rubah sesuai dengan siapanya gitu. Siapapun ya kita harus mengedepankan adab kita. Kak Jimmy dulu atau Kak Jimmy dulu? Udah. Kalau saya hampir sama Aufa karena saya juga perantau. Saya perantau dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi yang saya tidak akan rubah itu adalah benar sih, saya percaya karma is exist. Jadi kayak apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kayak kita baik aja sama semua orang, karena kita tidak pernah tahu balasan kebaikan itu akan kita dapatkan di orang yang lain yang kita ketemui. Dan saya selalu percaya itu kayak ketika kita baik dimanapun, kita akan dapat balasan baik. Begitu pula sebaliknya. Dan itu saya tidak akan ubah sih. Dan mau agama apapun orang, kita lihat manusianya sih. Yes. Sama, saya juga perantau, tapi saya paling timur dari film ini ya. Berarti dari sini. Ini saya paling timur, saya dari Papua. Dan prinsip orang rantau sih lebih baik lebih baik 1000 kawan daripada satu musuh ya. Oh, 1000 kawan lebih sedikit daripada satu musuh. musuh terlalu banyak. Iya. Gitu. Ya. Pokoknya sih yang saya bawa sampai sekarang ini berbuat baik itu kan banyak definisinya. Berbuat baik itu tanpa mengharapkan imbalan atau saya buat karena buat ini dan itu. Yang paling simple sih buat saya yang diajarkan sama orang tua ketika kamu ketemu orang, senyum aja. Itu paling simpel. Walaupun senyummu nggak manis-manis banget, yang penting orang itu balas gitu ya. Kalau udah senyum nggak balas gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah melakukan tugasmu, tersenyum dulu. Karena paling simpel yang bisa dibagi secara gratis adalah senyum. Kalau kamu nggak punya duit, tapi Kak ada 100. Balikin lagi dong. Iya, nggak apa-apa. Senyum adalah ibadah. Oke, terakhir berarti yang abu-abu ya Kak. Siapa yang mau ambil boleh? Silakan.
ceritakan saat dimana kamu merasa sangat marah akan suatu hal. Wow. Ini pribadi ya? Iya, masing-masing. Hal yang sepele juga nggak apa-apa yang bikin marah, misalnya lapar, lagi marah gitu nggak apa-apa. Akan satu hal. Kalau saya tipe orang yang ketika saya tahu saya akan marah, jadi saya orangnya mengghosting. Jadi saya mending diam dulu, menjauhkan diri dari situasi itu karena akan meledak-ledak nantinya. Jadi saya memilih untuk diam. Tapi ketika yang paling membuat marah adalah ketika seseorang sudah menjatuhkan harga diri, apalagi kalau udah berhubungan sama orang tua dan ibu, aduh nggak bisa. Aku pasti marah. Gitu sih. Itu yang ghosting dulu tadi ya? Ya, aku tipikal orang yang mending aku ghosting dulu, aku diam dulu, nggak apa-apa nggak ada kabar, tapi ya, versi aku ya nggak apa-apa ya, kalau versi orang lain enak aja. Tapi karena saya tahu kalau saya muncul pasti emosi, jadi mending saya tahu yang men-down emosi saya seperti apa, jadi kayak oke, menjauh dulu, diam dulu, baru balik lagi dalam keadaan yang sudah siap menghadapi situasinya. Kalau aku sih, walaupun tampangnya kayaknya serem ya, tapi bisa dibilang aku orang yang jarang sekali marah gitu. Bisa dibilang selama hidupku tuh kayaknya yang marah banget tuh cuman ya bisa kehitung jari lah. Jadi hal-hal yang menyangkut pribadiku sebenarnya tuh aku nggak terlalu ambil pusing juga karena marah, terlalu buang-buang tenaga aja. Tapi kalau justru menyangkut teman, menyangkut keluarga, itu aku agak-agak sumbu pendek sebenarnya. Hal yang menyangkut diriku tuh agak-agak ya udahlah, tapi menyangkut keluarga tuh teman, sahabat gitu bisa malah lebih marah dibanding dia. Mungkin itu negatifnya, tapi kalau hal yang menyangkut diriku aku nggak terlalu ini, tapi udah kalau keluarga, teman itu bisa menjadi kemarahannya jadi muncul gitu. Apalagi harga diri keluarga dan teman-teman diinjak tuh aku nggak bisa kayak gini nih, kayak gitu tuh. Iya. Gitu kayak. Itu timur banget ya. Ciri khas ya. Kalau saya sih sama sih. Emang jarang marah, soalnya kalau marah nanti ketawa lagi sih. Pernah marah normal sih, tapi kalau sangat marah sama suatu hal nggak bisa. Pernah coba mau marah tapi ujung-ujungnya pasti tertawa, jadi kayak ketemu orang yang kayak fake gitu ya. Fake ya. Ya, di depan gini, belakang gini, tapi tetap aja care. Karena emang ya udah, itu suka dan tidak suka itu hak asasinya dia ya. Saya tetap sama pendirian saya. Jadi kalau marah ya, tapi kalau menyangkut keluarga ya nggak tahu, tapi kayaknya ciri khas kita di sana ya gitu ya. Tetap pasti salah benar urusan belakang, tapi saya ada buat kamu dulu. Oke, itu dia lebih dekat dengan kita, dengan cast dari Film Timur. Terima kasih dan sampai bertemu di bioskop tanggal 18 Desember. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.